Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran mata pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak. Hari ini kita akan membahas tentang KD.13 dan KD.4.11 dan KD.3.11, yaitu materi yang akan kita bahas tentang menerapkan pemrograman server-side scripting dan membuat kode program pada server-side scripting. Mari kita mulai saja untuk pembahasan presentasinya. Server-side programming language yaitu bahasa pemrograman dari sisi server, yaitu berupa bahasa pemrograman web yang letaknya atau source kodenya nanti hanya di web server. Bahasa ini source kodenya tidak akan muncul di sisi klien, karena klien hanya membuka melalui browser saja. Klien atau browser hanya menerima keluaran dari kode program tersebut. Jadi hanya tampilan atau layout yang dilihat dari sisi klien. Source kodenya tidak bisa kita lihat. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam aplikasi server-side programming. Jenisnya apa saja? Yang pertama yaitu Python. Python adalah persis dengan PHP atau PHP Hypertext Preprocessor. Dia bersifat open source, artinya gratis. Dia bisa dimodifikasi codingnya dan lain sebagainya. Berjenis bahasa interpreter, artinya bahasa interpreter ini adalah bahasa yang bisa diterjemahkan dari bahasa mesin, tidak dikompil berupa script, dan bahasa tingkat tinggi untuk bahasa pemrograman. Bahasa ini sebenarnya justru lebih tua dibandingkan PHP, di mana Python itu tahun 1991, sedangkan kalau PHP itu tahun 1994. Python cukup digemari di kalangan developer AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Biasanya digunakan pada waktu kita membuat sebuah kecerdasan buatan dalam berupa alat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, karena dia merupakan sebuah machine learning. Beberapa hal yang membuat Python begitu disukai. Yang pertama yaitu library-nya sangat lengkap, artinya semua kebutuhan dari digunakan untuk pengkodingan itu sangat lengkap, karena library atau kosakata kelengkapan yang ada yang digunakan untuk source programnya sangat lengkap. Yang kedua, kemudahan dalam mengambil library dengan menggunakan PIP. Artinya apa? Library yang banyak sekali itu bisa dengan mudah kita ambil, sehingga kita bisa memodifikasi setiap penggunaan source program itu untuk membuat tujuan dari pembuatan aplikasi tertentu. Kemudian komunitasnya sangat luas, artinya dengan komunitas yang sangat banyak sekali, apabila kita mengalami sebuah trouble, permasalahan, kita bisa saling berkomunikasi satu sama lainnya, bisa saling bertanya dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu kemudahan dipelajari, terutama justrunya oleh newbie, artinya para pemula dari seorang programmer. Kelima, kemudian dalam mengolah big data, artinya penyimpanan data sangat besar sekali dari segala platform database itu sangat mudah. Artinya apa? Pemrograman Python ini bisa digunakan oleh semua jenis database. Python bagus juga sebagai sistem scripting, artinya dia memang benar-benar bisa digunakan untuk penulisan program, tidak cuma sebagai plugin saja, tidak cuma sebagai layout saja, tapi juga sebagai sistem scripting, artinya untuk sistemnya. Kemudian yang kedua,
Node.js ditulis pada tahun 2009 oleh Ryan Dahl. Dia menulis karena ingin membuat bahasa pemrograman dengan berlibrary JavaScript. Namun ada server side-nya. Selama ini kalau kita belajar tentang JavaScript, JavaScript hanya bisa digunakan untuk tampilan layout saja, untuk animasi dan lain sebagainya. Namun Node.js bisa digunakan untuk server side, artinya dia memiliki server sendiri. Mirip sekali dengan pemrograman seperti PHP, Python dan lain sebagainya. Node.js tumbuh di kalangan komunitas developer, terutama mereka yang memilih malas untuk belajar bahasa pemrograman yang lain. Alasannya yaitu memahami satu bahasa pemrograman saja, mereka sudah dapat memegang server side dan client side sekaligus. Beberapa hal yang mengapa Node.js itu melejit popularitasnya karena yang pertama, sintaks yang bersaudara dengan JavaScript. Artinya memang Node.js bisa compatible dengan bahasa JavaScript yang aslinya. Sekali belajar bahasa digunakan untuk sisi yang lainnya. Kemudian yang kedua, dukungan komunitas. Sekali lagi, dukungan komunitas dalam sebuah pemrograman itu sangat penting, karena ketika kita terjadi sebuah trouble, kita bisa saling berkomunikasi, tanya jawab dengan komunitas tersebut. Kemudian library-nya banyak juga, sehingga sintaks-sintaks yang digunakan sangat mudah ya. Apalagi dengan bantuan NPM, pemanggilan library itu menjadi cukup cepat sekali. Konon, eksekusi satu komen di Node lebih cepat ketimbang bahasa pemrograman yang lainnya, karena memang lebih ringan untuk sebuah JavaScript tersebut. Yang ketiga yaitu Java. Java dengan JavaScript berbeda. Java adalah bahasa pemrograman berbasis kelas dan OOP atau Object Oriented Programming. Dijalankan dengan kompilasi dan tak perlu compile ulang. Saat pindah ke mesin lain, aplikasi berbasis Java dapat hidup dalam berbagai macam sistem operasi dan arsitektur dengan cara menjalankan JVM, Java Virtual Machine. Java dibuat oleh penggiat dari Sun Microsoft System pada tahun 1991 yang kemudian diakuisisi oleh Oracle pada tahun 2010. Java banyak digunakan pada sistem-sistem yang membutuhkan penyembunyian source code. Keunggulan lain dari Java, dia menggunakan JVM. Maka pada saat Java di start, dia akan langsung meload seluruh program dan mengklaim resource memori berjalan dengan stabil dalam merespon layanan. Itu memang yang dilaksanakan oleh Java. Kemudian yang keempat yaitu Ruby. Ruby ditulis oleh Yukihiro Matsumoto pada tahun 1995. Dari namanya tentu saja kita sama-sama tahu merupakan bahasa interpreter tingkat tinggi dan multiple paradigma program yang dapat berbasis OOP juga, prosedural juga, ataupun berbasis fungsional juga. Di lingkungan bahasa Ruby ini berkembang juga sebuah framework sama seperti PHP, di mana Ruby on Rails namanya. Dia berbasis MVC sama seperti PHP sebagai model view controller dan menginspirasi banyak framework populer seperti Django, Python, Laravel, Cake, PHP, Sales.js dan Node.js juga. Dan komunitas Ruby di Indonesia banyak sekali juga. Ruby juga tidak jarang digunakan untuk sistem scripting. Berbagai sistem operasi juga dapat digunakan sebagai bahasa pemrograman atau program-program executable. Salah satu misal adalah tool untuk melakukan audit keamanan WordPress. Audit keamanan WordPress menggunakan Ruby, di mana bernama WPS Scan.
Juga ditulis dengan menggunakan bahasa Ruby. Ruby juga memiliki composer library bernama Ruby Game. Kelima yaitu Golang, yaitu bahasa pemrograman server-side, merupakan salah satu teknologi Google yang lantas di-share ke masyarakat. Jadi produknya Google. Google memang begitu suka nge-share teknologinya ke masyarakat. Go atau Golang akan dikompil pada mesin yang menjalankan. Cara penulisan Go sendiri seperti bahasa scripting biasa. Konon Go menjadi bahasa pemrograman dengan proses sangat cepat karena dengan dikompilasi dia dapat memiliki library sendiri dalam bentuk biner. Go sendiri dibangun untuk menggunakan bahasa pemrograman C. Go akhir-akhir ini menjadi sangat populer karena kelebihannya. Ditambah dengan dokumentasi banyak dukungan komunitas dari masyarakat IT di seluruh dunia, menjadikan popularitas Go menjadi lebih tinggi, bahkan di kalangan pentester sistem scripting sekalipun. Go juga mulai marak digunakan di dunia startup dan perusahaan-perusahaan raksasa berbasis IT di Indonesia. Bahasa pemrograman Go juga marak digunakan juga. Kemudian yang keenam yaitu bahasa pemrograman PHP yang sekarang ini akan kita pelajari, yaitu menjadi salah satu bahasa yang paling sering digunakan untuk server-side programming. Meskipun PHP termasuk bahasa pemrograman tertua, namun kemampuan masih dapat diandalkan dalam pengembangan sebuah web saat ini. Diketahui terdapat sekitar 80% website berjalan menggunakan bahasa pemrograman ini. Selain itu, PHP juga menjadi bahasa pemrograman pertama yang dirancang secara khusus untuk website, sehingga penggunaannya mendominasi di era web 2.0 tahun 2000-an. PHP sering digunakan untuk pengembangan sistem website statis, dinamis, atau aplikasi web. PHP dapat berjalan hampir semua operating system termasuk Linux, Windows, macOS, dan lain sebagainya. Kemudian ASP atau Active Server Page pertama kali diperkenalkan oleh Microsoft pada tanggal 16 Juli 1996 dan diberi nama kode Dinelli. Kemudian pada bulan November 1996 Microsoft merilis versi betanya dan akhirnya versi 1.0 resmi dipasarkan pada tanggal 12 Desember 1996. ASP memudahkan para pengembang software untuk mengeksekusi baris kode dalam sebuah halaman web. Meskipun masih terbilang baru, namun dalam jangka waktu yang relatif singkat, teknologi ASP pengembang menjadi salah satu produk terpenting dalam pembuatan web dinamis. Sejak tahun 1996, Microsoft telah dirilis beberapa versi ASP yang disertakan dalam software web server Internet Information Service. Kemudian JSP atau Java Server Page. JSP adalah teknologi yang berbasis pemrograman Java dan berjalan di platform Java, serta merupakan bagian dari teknologi J2EE atau Java to Enterprise Edition. JSP sangat sesuai dan tangguh dalam menangani presentasi di web, sedangkan J2EE merupakan platform Java untuk pengembangan sistem aplikasi enterprise dengan menggunakan API (Application Programming Interface) yang lengkap dan portabilitas serta memberikan sarana untuk membuat sebuah aplikasi yang memisahkan antara bisnis logic sistem, presentasi, dan data. JSP merupakan bagian dari J2EE dan khususnya merupakan komponen web dari aplikasi J2EE secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir yaitu ColdFusion. ColdFusion yaitu sudah sering kita dengar merupakan hanya sebuah tag lintas platform berbasis server side scripting dalam sistem komersial aja. Jadi artinya memang ColdFusion ini hanya digunakan untuk sistem komersial saja, tidak digunakan untuk pembelajaran ataupun yang lainnya. Selanjutnya kita akan belajar tentang fokus ke bahasa pemrograman PHP.
kita akan belajar tentang struktur dasar dari pemrograman PHP. Merupakan bahasa pemrograman server side, yaitu bahasa pemrograman yang berjalan dengan server. Kebalikan dari server side adalah client side. PHP adalah hasil kerja keras dari Bapak Rasmus Lerdorf, itu penemunya pada tahun 1994. Pemrograman PHP bersifat case sensitif, artinya besar kecil huruf itu sangat berpengaruh. Untuk identifier yang dibuat oleh pengguna tapi tidak case sensitif. Jadi kalau khusus untuk identifier itu tidak bersifat case sensitif. Tapi untuk penulisan identifier bersifat case sensitif. Setiap perintah dalam pemrograman PHP harus diakhiri dengan semikolon atau titik koma. Tag pembuka PHP adalah bisa dilihat bersama-sama kurang dari tanda tanya PHP spasi kurang dari tanda tanya saja atau kurang dari persen. Kemudian tag penutupnya dari pemrograman PHP tanda tanya lebih dari atau persen lebih dari. Kita bisa lihat di contoh di situ penulisannya. Dalam penampilan sebuah tampilan kalimat Assalamualaikum, selamat datang di website itaos.com, maka semua itu di-update dengan tag yang namanya yang sudah saya sebutkan tadi, kurang dari tanda tanya PHP dan ditutup dengan tanda tanya lebih dari. Kemudian ditambah perintah dari identifier yang merupakan bawaan dari PHP untuk menampilkan tampilan di layout monitor komputer atau PC, maka harus ditambah dengan perintah echo. Kemudian di-update dengan petik 2 kali dan ditutup dengan semikolon atau titik koma. Lima metode dalam penggunaan bahasa pemrograman PHP. Yang pertama yaitu metode ASP. Metode ASP ini artinya maksudnya adalah sebenarnya metode ini adalah bawaan dari Microsoft, di mana semua diawali dengan tanda persen dan diakhiri dengan tanda persen juga. Itu adalah metode ASP. Jadi beda dengan yang tadi bahwa semua diawali dengan tanda tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Pada prinsipnya sama. Kemudian metode yang kedua yaitu dengan menggunakan metode script, di mana kita menuliskan perintah script language sama dengan PHP dan ditutup dengan /script, di mana untuk menampilkannya bisa kita lihat sama-sama di bawahnya, aku dan kamu belajar bersama. Kemudian yang sedang kita pelajari tadi yaitu menggunakan contoh kurang dari tanda tanya PHP dan ditutup dengan tanda tanya PHP, tanda tanya lebih besar dari, maka itu adalah yang namanya metode XML atau Extended Markup Language. Kemudian selanjutnya adalah metode SGL. Metode SGL ini adalah metode yang lebih simple, lebih singkat dari metode dari XML tadi, karena itu tidak dibutuhkan perintah PHP di depannya. Cuman untuk metode SGML ini sudah tidak bisa kompatibel dengan PHP yang sekarang ini dengan versi yang terbaru, karena sudah tidak bisa dibaca. Dan ini hanya bisa digunakan untuk metode versi software exam 5.0 ke bawah. Kemudian yang terakhir adalah metode langsung, di mana metode langsung ini dengan menambahkan perintah sama dengan di belakang tanda tanya. Baik, demikian adalah presentasi saya dari materi tentang
pemrograman server side scripting dan pembuatan kode program server side scripting. Selanjutnya kita akan coba mempraktekkan dari materi ini dengan beberapa latihan praktek sehingga kalian paham penggunaannya dalam bahasa pemrograman PHP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Kita melanjutkan dari materi server side scripting, di mana saya sudah menjelaskan tentang presentasi tentang server scripting dan bahasa pemrograman yang mendukungnya, jenis-jenisnya bahasa pemrograman yang mendukungnya. Hari ini kita akan fokus belajar tentang apa itu tentang PHP. PHP atau PHP Hypertext Preprocessor yaitu merupakan salah satu bahasa pemrograman high level language, artinya suatu bahasa pemrograman tingkat tinggi di mana dia sudah diterjemahkan dari bahasa mesin ke bahasa manusia sehingga kita bisa mengontrol atau mengendalikan dari pembuatan aplikasi yang akan kita rencanakan sebelumnya. PHP yaitu bagian dari server side scripting di mana dia juga bisa teridentifikasi sebagai OOP atau Object Orientation Program, artinya dia bisa berorientasi objek atau PBO, tapi juga bisa sebagai prosedural juga. Setelah kita sudah menginstal dari web servernya, yang kebetulan kita memilih Apache sebagai web servernya, maka di dalamnya otomatis software yang kita pilih itu adalah Exam. Versinya bermacam-macam, sudah saya jelaskan kemarin pada KD 3.10, yaitu dari versi terendah sampai versi tertinggi, yaitu versi Exam 8. Nah, setelah diinstal, tentu saja di Exam itu sudah sangat kompatibel, sudah saya jelaskan tadi, dengan beberapa macam software yang di dalamnya. Yang pertama yaitu web servernya yaitu Apache, kemudian PHP-nya yaitu versi 5 atau versi 7, tinggal examnya yang kita gunakan versi berapa. Kemudian yang kedua adalah database-nya menggunakan MySQL atau MySQL. Nah, kita akan coba latihan praktek untuk KD set web server side scripting, yaitu dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Yang harus kalian siapkan yaitu Exam yang sudah kalian install kemarin. Kita nyalakan terlebih dahulu server Apache dan MySQL-nya, karena dengan menjalankan Apache dan MySQL-nya otomatis kita bisa mendeteksi bahasa pemrograman PHP-nya. Kemudian yang kedua, kita membutuhkan yang namanya text editor yang sudah kalian install pada materi sebelumnya di HTML, ini menggunakan Sublime Text. Sebenarnya text editor itu banyak sekali, kalian sudah mengetahui ada Notepad, Notepad Plus, ada text Sublime Text ini sendiri, Dreamweaver, ada VS Code, tergantung dengan kebutuhan yang diperlukan. Baik, kita mulai saja. Kemarin jenis-jenis struktur dasar penulisan PHP itu jenisnya bermacam-macam, ada 5. Yang pertama yaitu penulisan dengan cara standarnya. Kita mulai dari file new aja, file new, kemudian kita simpen, file save as, kita masukkan misalnya proses penyimpannya, karena kita sudah memiliki web server maka kita masukkan di C exam htdocs, karena harus kita masukkan ke dalam hosting lokal atau server lokalnya, karena agar kita bisa membaca atau mengupload dari hasil yang kita buat ini, sehingga kita bisa membukanya di server lokal kita. Kita buat folder, misalnya diberi nama dengan web PHP, pakai underscore saja ya.
seperti ini. Kemudian kita masuk ke dalamnya, kita beri nama misalnya latihan 1. Kemudian ekstensinya kita pilih .php. Kita tambahkan di belakangnya yaitu .php karena kita sudah tidak lagi menggunakan HTML karena kita sudah memijak menggunakan web server, maka bahasa pemrograman yang kita gunakan adalah PHP. Sehingga ekstensinya adalah .php. Kemudian kita simpan, save. Maka di sini akan muncul latihan 1.php. Nah, selanjutnya kita akan coba dalam penulisan dari presentasi yang sudah saya jelaskan di kemarin bahwa jenis-jenis PHP itu ada berapa sih Pak? Saya bukakan terlebih dahulu presentasi saya. Ya, di bagian akhir kalau tidak salah. Ya, struktur dasar penulisan server-side programming atau server-side scripting yaitu kurang dari tanda tanya PHP, kemudian untuk menampilkan adalah echo assalamualaikum selamat datang di website kitos.com, kemudian ditutup. Mari kita coba untuk penulisan seperti ini. Kita buka dengan seperti ini, maka kita enter. Ya, kita beri perintah echo, kita beri petik, kemudian ditulis selamat datang pada latihan PHP pertamaku. Ya, ini termasuk dari penulisan yang mana untuk format seperti ini. Kalau di presentasi kita ini menggunakan bahasa yang namanya, jenisnya ada 5 ya. Yang pertama adalah metode untuk standarnya seperti ini, yaitu metode ASP. Oke, metode ASP. Kemudian metode scripting menggunakan script. Nanti kita coba satu persatu. Kemudian menggunakan metode XML ya. Yang kita gunakan adalah metode XML atau Appended Markup Language atau Extended Markup Language. Kemudian ada metode SGML. Kemungkinan besar untuk metode SGML sudah tidak bisa dipakai karena kita menggunakan metode versi PHP-nya adalah versi 7, sehingga tidak bisa membaca karena metode SGML ini hanya untuk PHP versi 5 ke bawah, tidak ada tulisan PHP di depannya. Kemudian metode sama dengan ini kelihatan juga sudah tidak bisa dipakai. Jadi yang hanya bisa dipakai yaitu metode script, metode XML, dan metode ASP pun kemungkinan juga sudah tidak bisa dipakai karena versinya sudah tinggi sekali untuk PHP. Nah, kita coba yang metode XML. Maka ketika sudah berhasil kita simpan, kita akan coba, kita buka browser di sini, apakah berhasil.
Baik, sudah muncul browsernya. Selanjutnya kita panggil yang sudah saya ajarkan kemarin. Caranya memanggil yaitu dengan cara perintah kita panggil servernya, server lokal, localhost. Nama foldernya tadi apa? Nama foldernya adalah tadi web php. Tentu saja tidak akan bisa, karena apa? Sudah saya jelaskan di pemrograman PHP sebelumnya, HTML sebelumnya, bahwa untuk memanggil sebuah perintah langsung dari homepage sebuah web itu nama filenya harus bernama index. Terserah menggunakan index.html ataupun index.php ataupun index.asp, JSP, maka ketika kita berawalan dengan nama index maka akan langsung terpanggil. Karena tadi nama filenya adalah latihan 1, maka tentu saja ketika saya enter ini dia akan munculnya seperti ini. Ya. Dia tidak bisa langsung kita panggil nama filenya, tapi akan muncul nama, tidak bisa kita panggil langsung tampilannya, tapi akan muncul nama filenya latihan1.php. Itu yang membedakan kenapa kita harus merubah nama file itu. Untuk tampilan awal namanya adalah index, karena kalau tidak tampilan namanya index dia akan tidak tertampil, sehingga akan muncul nama foldernya seperti ini manual. Baru ketika kita klik dia akan muncul selamat datang pada latihan PHP pertamaku, semacam ini. Sekarang kita akan coba latihan kedua. Kali ini latihan keduanya menggunakan nama index. Kita new file lagi. Kali ini kita gabungkan dengan bahasa pemrograman HTML. Maka kita ketikkan HTML. Kita simpan dulu. Bentar, kita hapus dulu, kita simpan dulu ya. File save as kita simpan di sini juga di folder web PHP tadi di dalam htdocs. Kita beri nama misalnya index.php semacam ini ya. Nah, kemudian kita beri perintah html, maka dia akan muncul seperti ini otomatis. Misalnya kita beri nama ini adalah latihan 2. Kemudian kita tuliskan codingnya di body, karena untuk tampil di layout itu memang perintahnya harus diletakkan di body. Kita misalnya buat di sini H1-nya. Bagian ini saya tulis dengan HTML. Jadi perintah H1 ini saya tulis dengan HTML. Kemudian selanjutnya bagian bawahnya saya tulis dengan PHP. Maka saya beri perintah di sini PHP. Saya tutup seperti ini. Langsung saya tulis dengan echo. Saya juga beri H1 juga. Cuman di sini saya biar enak saya beri tanda BR ya, biar turun ke bawah. Saya ya seperti ini. Kemudian saya tulis bagian ini saya tulis dengan program PHP ya, sama-sama ada tulisannya, cuman yang bawah saya menggunakan bahasa pemrograman HTML yang pertama, yang kedua saya menggunakan bahasa PHP. Kemudian saya tutup dengan titik koma. Jangan lupa setiap penulisan program harus saya tutup dengan titik koma. Kemudian saya simpan, tinggal saya refresh. Saya buatkan di sini, saya hapus. Ya, sama-sama menggunakan H1, namun kalau yang atas ini saya menggunakan bahasa pemrograman HTML,
Sedangkan yang bawah ini saya menggunakan bahasa pemrograman PHP. Saya harap kalian sudah paham perbedaannya, di mana penulisan codingnya seperti ini. Yang atas ini menggunakan HTML, yang bawah ini menggunakan PHP. Baik, kita akan coba latihan yang lainnya juga. Misalnya saya akan coba menggunakan new file lagi. Saya beri latihan ketiga. Tidak usah menggunakan indeks ya. Saya save as dulu. File save as. Latihan 3.php. Saya menggunakan perintah PHP, saya kenalkan dengan namanya konstanta. Ya. Saya kenalkan dengan namanya konstanta. Kemudian saya panggil ya, echo, karena ini sudah ada variabelnya yang namanya site, dan nama variabel site itu saya tetapkan sebagai konstanta. Dan perlu kalian ketahui apa perbedaan namanya konstanta dengan variabel. Kalau konstanta itu nilainya tetap, sudah saya tetapkan dengan nama variabelnya www.google.com. Sedangkan kalau variabel nilainya masih 0, dia dapat berubah. Kemudian tinggal saya tampilkan di sini echo site karena dia sebuah variabel. Site titik koma. Apakah bisa? Kita coba dulu. Kita coba. Kita panggil di sini latihan 3. Latihan 3.php. Ya, bisa keluar. Artinya ini bisa kita tampilkan menggunakan variabel konstanta tulisan www.google.com. Terus apa perbedaannya kalau kita menggunakan define? Kita coba latihan baru namanya file new lagi. Kita beri nama, kita save as. Karena konstanta sama define pada prinsipnya sama, dia sebagai variabel tetap. Latihan 4.php. Kita simpan dengan nama latihan 4.php. Maka ketika kita simpan dengan latihan 4.php, kita buat kita menggunakan define. Define itu artinya sebuah penetapan sebuah variabel ya. Kita beri nama variabelnya adalah juga site. Kemudian value-nya kita beri nama value-nya sama www.facebook.com. Ya, kita titik koma di sini. Kemudian jadi define sama konstanta pada prinsipnya sama, cuman proses peletakan dari codingnya berbeda. Kalau define menggunakan tanda kurung, kalau konstanta tadi menggunakan tanda sama dengan. Kemudian tinggal kita panggil aja echo
sites titik koma. Kita simpan. Sekarang kita coba jalankan PHP latihan 4.php. Ya, maka tulisan www.facebook.com bisa dimunculkan. Bagaimana kalau proses penulisannya digunakan untuk perhitungan? Apakah bisa? Maka proses perhitungan ini harus dilihatkan dari perhitungannya menggunakan aritmatika atau menggunakan perbandingan. Kalau aritmatika bisa kalian ketahui, kalau tipe operatornya ada plus, ada penjumlahan, minus pengurangan, garis miring itu pembagian, kemudian bintang itu perkalian dan seterusnya. Sedangkan operator pembanding ada beberapa macam, yaitu ada dan, ada or, dan seterusnya. Kita akan coba menggunakan operator pembanding. Kita value kembali, kita simpan dengan namanya latihan 5. Save. Latihan 5.php. Ya. Kemudian kita beri perintah. Ya. Kita kemudian menggunakan sebuah variabel untuk memasukkan, misalnya variabel di dalam penulisan pemrograman PHP diawali dengan tanda dolar atau string. Misalnya diberi nama A sama dengan, misalnya menggunakan bilangan biner ya, 1001100011 titik koma. Kemudian variabel yang kedua menggunakan string B sama dengan 1110010 titik koma. Nah, kemudian kita coba membandingkan ya, membandingkan dannya. Misalnya variabelnya pembanding, misalnya kita beri nama hasil, maka sama dengan $A dibandingkan dengan N atau dan dengan $B titik koma. Maka hasilnya kita panggil aja menggunakan perintah echo untuk ditampilkan echo perbandingan dari $A dan $B sama dengan hasil. Seperti ini. Kemudian titik koma. Kemudian di bawahnya adalah echo. Kita tutup dengan BR. Kita coba hasilnya seperti apa. Kita panggil dengan menggunakan latihan 5. Latihan 5.php. Ya, maka ketika dibandingkan antara A dan B, maka hasilnya adalah 77004842. Hasilnya seperti itu. Itu dari proses pembandingan antara A dan B. Nah, selanjutnya kita lanjutkan aja beberapa latihan.
untuk proses HTML ini dan proses dari PHP. Untuk latihan ke-6, kita akan coba memasukkan dari folder yang sudah kita buat di HTML, yaitu ketika kita membuat sebuah web untuk kalender, buku tamu, dan home, maka kita akan masukkan dengan cara seperti ini. Pada latihan yang sudah kita buat sebelumnya, kalau tidak salah saya taruh di C ya, saya taruh di C, kemudian saya taruh di exam, kemudian saya taruh di ltdoc, kemudian folder itu saya beri nama latihan CSS kalau tidak salah ya, saya beri nama latihan CSS. Maka pada posisi seperti ini file sudah kita buat, kamu taruh kalau memang posisi kalian letaknya di luar atau di D atau di E, maka pastikan folder itu kamu copy, kamu masukkan di C, exam, htdocs. Kita uploadkan, kita masukkan ke dalam server lokal kita. Kemarin saya beri nama filenya adalah latihan CSS, kemudian sekarang kita rubah nama foldernya biar enak, tidak latihan CSS lagi, kita rubah menjadi web 11 rpl2 ya, seperti ini. Sehingga kita panggil file yang sudah jadi ke dalam browser kita, karena sudah kita uploadkan di localhost kita, namanya web 11 rpl2. Maka ketika kita enter, tampilannya jadi web kita yang kemarin sudah kita buat pada pertemuan sebelumnya sudah kita masukkan di server lokal kita atau localhost kita, dan itu bisa dideteksi. Di sini ada home, kemudian ada buku tamu yang sudah jadi seperti ini, kemudian ada kalender yang sudah jadi juga dalam bentuk JavaScript. Baik, itu saja pertemuan untuk latihan praktek kita. Silakan kalian praktekkan dari pertemuan yang saya lakukan hari ini, kemudian hasilnya kalian demo programkan, kumpulkan dalam waktu 7 hari dari sekarang. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.